Akhirnya jaksa pengacara negara yang dikirim oleh Kejaksaan Agung untuk membela Gibran Raka Buming Raka balik badan ya setelah kemudian prinsipal penggugat yakni Pak Subhan Palal mengatakan bahwa dirinya menggugat Gibran sebagai pribadi bukan sebagai lembaga wakil presiden yang memang kalau kemudian gugatannya wakil presiden maka jaksa pengacara negara berhak mendampinginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ya, luar biasa. Kejaksaan Agung nampaknya balik badan tidak membela lagi Gibran Raka Buming Raka dalam kasus gugatan ijazah ya yang dilayangkan oleh advokat Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, akhirnya jaksa pengacara negara yang dikirim oleh Kejaksaan Agung untuk membela Gibran Raka Buming Raka balik badan ya setelah kemudian prinsipal penggugat yakni Pak Subhan Palal mengatakan bahwa dirinya menggugat Gibran sebagai pribadi bukan sebagai lembaga wakil presiden yang memang kalau kemudian gugatannya wakil presiden maka jaksa pengacara negara berhak mendampinginya. Namun kali ini Kejaksaan Agung tidak ngotot ya. Berbeda dengan kasus Joko Widodo ya, di mana saat Pak Jokowi digugat oleh Bambang Trimulyono, oleh kemudian Egy Sujana dan lain sebagainya termasuk Habib Rizik ya. Saat posisinya masih menjabat sebagai presiden, itu Kejaksaan Agung ya kemudian mengirimkan jaksa pengacara negara itu untuk membela Pak Jokowi. Ya, padahal jelas pada saat itu baik Profesor Egy Sujana dan lain sebagainya mengatakan dia menggugat Jokowi secara pribadi ya, tapi kemudian alasan jaksa bahwa jabatan presiden itu melekat dengan pribadi yang bersangkutan yang ngotot. Namun kali ini berbeda ya, apakah ini menunjukkan bahwa nampaknya Gibran sudah tidak menjadi prioritas untuk dibela kembali hingga kemudian Kejaksaan Agung menarik kembali jaksa pengacara negara ini. Nah, ini cukup menarik ya, karena sebelumnya di kasus Pak Jokowi yang juga digugat itu jaksa pengacara negara ngotot ya, karena mengatakan walaupun itu gugatan pribadi tapi jabatan kepresiden itu melekat ya, karena kan tidak bisa kemudian siangnya di presiden, malamnya ketika mau tidur itu jabatan presiden itu dilepas, enggak ya, itu alasan dari Kejaksaan Agung ya, alasan dari jaksa pengacara negara itu. Tapi kali ini ya ini balik badan hingga kemudian akhirnya Gibran menggandeng 3 advokat untuk kemudian membantunya dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini semakin menarik ini ya. Dan apakah akhirnya masalah terkait ijazah Gibran yang dipertanyakan, ijazah tingkat SMA-nya akan terbuka secara lebar ya. Ini juga semakin menarik ya. Karena kalau kita lihat postingan-postingan di media sosial itu luar biasa ya, yang mempertanyakan sertifikat ya yang dimiliki oleh Gibran, ada level 0, ada level IB, ada level apa ya, yang kemudian Gibran ini kan di Orchid Secondary School ini kan juga pindahan ya tadinya. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun di SMPN 1 Solo ya, kemudian pindah ke Singapura, kemudian mengikuti jenjang pendidikan di Singapura yang memang sebenarnya berbeda dengan pendidikan di Indonesia secara jenjang pendidikan. Artinya tidak ada SD yang 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun ya. Ini agak berbeda memang di Singapura ini, jadi tidak sama. Itu yang kemudian yang sampai sekarang kemudian juga kalau di laman KPU ya, sebelum yang ngaco itu yang kemudian terbaru itu kan, waktu itu kan juga sampai ribut ya karena di laman KPU itu di pendidikan terakhir dengan huruf kapital juga pendidikan terakhir, baru kemudian setelah ribut diubah menjadi S1. Ini kan ngaco ini. Apalagi kemudian yang semakin jelas KPU tiba-tiba membuat peraturan yang memasukkan ya ijazah sebagai salah satu dokumen pribadi yang tidak boleh disebarluaskan. Padahal itu nggak masuk ya, kecuali tadi kesehatan si calon presiden, wakil presiden, kemudian dan lain sebagainya ya, alamat rumah atau apa, itu yang memang data pribadi. Long ijazah kok. Kalau kita lihat, kalau transkrip nilai mungkin itu wajar ya, orang tidak mau memperlihatkan mungkin nilainya nggak ini jelek, yang nggak bagus atau apa
ya enggan memperlihatkan masih wajar kalau. Tapi kalau ijazah itu kan hanya apa sih? Hanya memuat ya. Kalau di ijazah itu jelas menunjukkan pertama paling atas kan ijazah ya. Kalau di Indonesia kan ijazah surat tanda tamat dari sekolah menengah atas misalkan. Kemudian dia sekolah di mana, informasi sekolahnya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, ya, kemudian nomor ujiannya, nomor induknya, ya, dan lulus tanggal berapa, tanda-tanda kepala sekolahnya. Itu doang. Yo, apa yang pribadi? Kalau tanggal lahir kita, tanggal lahir, apalagi seorang pejabat di Wikipedia itu udah numpuk informasi-informasi, ya. Jadi sudah bukan hal yang bisa dikatakan pribadi itu enggak ya. Kecuali ya yang disebar itu nomor induk kependudukan, alamat rumah, ya. Itu data pribadi. Ya, kalau ijazah itu semua enggak ada apa namanya yang sama sekali info pribadi itu enggak ada. Di mana-mana ijazah itu ya sama seperti itu ya, menunjukkan dia lulus ya di sekolah apa atau perguruan tinggi mana, kemudian nama yang bersangkutan, tanggal lahirnya, nomor induknya, ya, baik itu nomor induk nasional atau nomor induk pas di sekolahnya, kemudian itu doang, dinyatakan lulus, ya, kemudian tanda tangan dari kepala sekolahnya kalau dia SMA, SMP, SD, ya, kalau dari kampus berarti tanda tangan rektornya. Itu doang kalau ijazah tuh ya, kecuali transkrip nilai. Jelas kalau transkrip nilai itu komplit. Nilai kalau kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu ada semua. Berarti nilainya ada yang C enggak, ada yang D enggak. Nah, itu mungkin kalau transkrip nilai diperlihatkan ya enggak usah lah, enggak dia pribadi ya. Tapi kalau informasi ijazah itu hanya memuat itu, enggak memuat yang lain, enggak memuat alamat rumah, enggak memuat nomor induk kependudukan, nggak kemudian memuat hal-hal yang sifatnya pribadi, misalkan ada lampiran cek kesehatannya, ada penyakit kutilnya, apanya, kayak itu nggak ada ya. Jadi kalau ijazah itu cuma itu. Kok aneh ya KPU ini ya, setelah Gibran ini digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tiba-tiba mengeluarkan aturan itu. Kalau netizen nggak berisik, ini aturan memang tiba-tiba diam-diam dibuat, diam-diam dilaksanakan, atau jangan-jangan kemarin juga penarikan dibatalkan itu juga secara lisan jangan-jangan tetap dilakukan. Apalagi setelah kemudian dicek ke KPU kan semua calon itu data pendidikannya lengkap. Gibran tiba-tiba berubah, nggak ada. Ya sama seperti Pak Jokowi juga ya. Ketika kemudian riwayat pendidikannya tidak ada. Ini juga menjadi gila emang benar-benar ya. Yang jelas kalau kemudian gugatan Pak Subhan Palal ini tidak digubris oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi bisa menjadi skandal ijazah ini memang ada ini ya, bapak dan anak sama saja. Kembali lagi ke Jaksa Agung ya, Kejaksaan Agung yang kemudian tidak memberikan pembelaan ya, atau jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran, menunjukkan nampaknya kekuatan Jokowi semakin melemah ya di kabinet Prabowo Gibran ini ya. Karena kalau kita lihat dulu Kejaksaan Agung sangat ngotot ya dalam mendampingi Pak Jokowi. Bahkan prinsip penggugat sudah mengatakan kami menggugat secara pribadi, bukan menggugat presiden, jabatan presidennya. Udah ya harusnya Jokowi mengirim pengacara sendiri dong, bukan pengacara negara. Tapi tadi ya tidak pernah digubris ya, giliran sekarang Gibran ya jaksa langsung balik badan dan langkah 1000. Itu menunjukkan bahwa sudah ada tanda-tanda kejaksaan mulai meninggalkan Gibran raka buming raka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.